Hai Sobat IT, membicarakan soal teknologi militer, maka hal tersebut tidak akan lepas dari negara barat. Ya, mereka diam-diam terus berinovasi untuk membuat hal-hal gila yang suatu saat pasti bakal berguna. Makin banyak konflik dan kepentingan menuntut negara-negara di dunia untuk selalu bersiap. Bukan hanya untuk diskusi atau mediasi, tetapi juga langkah penting dan konkret seperti mempersiapkan alutsista plus operator alias para tentara. Seperti deretan senjata berikut yang mungkin akan segera mereka gunakan dalam waktu yang dekat, yang Infotech rangkum dalam 6 teknologi militer tercanggih. Pernahkah Anda membayangkan peluru yang dikeluarkan dari senjata dapat mengenai target meskipun targetnya itu terus bergerak? Anda mungkin pernah melihatnya di film-film. Tetapi apakah Anda sudah tahu jika militer Amerika telah berhasil menguji sebuah 50 kaliber sniper yang dapat mengubah arah dalam perjalanan ke target? Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA, sebuah departemen pertahanan Amerika yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer, telah merilis sebuah video dari Extreme Accuracy Task Ordnance atau EXACTO, program menunjukkan peluru dapat mengubah arah. Cara kerja senjata ini cukup rumit, tetapi ada sedikit gambaran umumnya. Setiap peluru yang dipandu sendiri memiliki panjang 4 inci atau 10 cm. Sebuah sniper bekerja di kisaran ekstrim mengunci sinar laser ke target. Sensor optik pada peluru mendeteksi cahaya dari laser untuk mengidentifikasi di mana targetnya. Setelah dilepaskan, aktuator di dalam peluru menerima data dari sensor optik untuk memandu ke lokasi yang benar. Perubahan ini menanggapi gerakan laser yang menggunakan sniper untuk terus melacak dan menerangi targetnya. Penembak jitu juga harus memperhitungkan angin, jarak, dan bahkan kelengkungan bumi sebelum menarik pelatuknya. Bukan sekali ini teknologi yang kita lihat di film menjadi kenyataan. Yang terbaru adalah teknologi perisai tak terlihat untuk melindungi penggunanya, seperti di film Star Wars, yang bakal jadi kenyataan. Diajukan pada tahun 2012, United States Patent and Trademark Office atau USPTO baru-baru ini akhirnya mengesahkan paten teknologi ini milik Boeing. Teknologinya disebut metode dan sistem peredam gelombang kejut via buzzer elektromagnetik. Teknologi ini sekilas persis seperti perisai pembelok pada film Star Wars. Tapi pada teknologi Boeing ini, perisai itu berguna untuk mendeteksi gelombang kejut yang muncul dari ledakan terdekat dan menciptakan area udara terionisasi, atau disebut medan plasma, antara ledakan yang datang dan kendaraan yang hendak dilindungi. Cara kerja metode via buzzer elektromagnetik yaitu dengan memanaskan satu area udara atau air untuk menciptakan medan plasma yang mengintersepsi gelombang kejut dan meredam densitas energinya sebelum mencapai aset yang hendak dilindungi. Demikian disebut dalam dokumen USPTO seperti dilansir kantor berita CNN. Tetapi perisai itu hanya berguna menangkis gelombang kejut, sementara proyektil atau pecahan logam dari peledak tidak dapat ditangkisnya. Stiker tak terlihat hasil adaptasi kemampuan cumi-cumi. Detektor keberadaan musuh adalah peralatan yang sangat vital. Fungsinya tentu saja agar musuh bisa terlihat dan kemudian bisa segera dilakukan aksi preventif atau yang lainnya. Namun akan datang masa di mana alat detektor seperti ini atau sejenisnya akan usang. Hal tersebut terjadi ketika para tentara sudah memakai stiker tak terlihat buatan seorang profesor dari University of California. Dipimpin oleh Dr. Alan Gorodetsky, tim Universitas California, Irvine mendapat bakteri E. coli untuk menghasilkan reflektin. Mereka kemudian dilapisi permukaan keras dengan film protein, dan mendapat film yang membengkak dan memaparkannya ke asam asetat. Akibatnya, permukaan berlapis film memantulkan cahaya inframerah dengan cara yang mirip dengan latar belakangnya, membuatnya menjadi tidak terlihat ke kamera inframerah. Maksud tak terlihat menurut profesor bernama Alan Gorodetsky adalah tak nampak secara visual maupun non-visual. Jadi, lenyap sama sekali dan tak bisa terdeteksi oleh suhu atau aspek lainnya. Alan sendiri menciptakan teknologi ini berdasarkan dari kemampuan cumi-cumi yang mampu menghilangkan keberadaannya lantaran zat bernama iridocytes.
Kecerdasan robot mungkin hanya terdiri dari barisan kode biner yang memusingkan dan tidak punya rasa atau sense. Namun ketika dikembangkan, maka hal-hal seperti kemampuan menyesuaikan diri hingga membaca situasi bisa mereka lakukan. Kabar buruk bagi musuh-musuh Amerika karena negara ini sudah mengimplementasikan robot semacam itu pada kapal taktis mereka. Kapal taktis itu bernama USP. Kapal ini mampu bergerak autonomous alias independen serta bisa membaca situasi. Tak perlu awak kapal untuk mengendalikannya karena USP bergerak sesuai dengan apa yang dianalisanya. Tak hanya untuk mengawal kapal perang yang lebih besar, USP nanti juga berguna untuk menuju daerah musuh dan kemudian menyelamatkan tentara-tentara Amerika yang terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat boleh saja berharap kepada generasi terbaru kapal perang tak berawak mereka untuk mendampingi kapal-kapal perang konvensional. Tapi kapal perang hantu itu masih dipertanyakan kemampuannya untuk bisa mengarungi lautan hingga ribuan mil. Sebuah sniper pintar baru saja selesai dibuat dan disempurnakan oleh Amerika, bernama Linux Gun. Senjata ini ibarat sabit pencabut nyawanya para sniper handal yang sangat-sangat mustahil untuk bisa dihindari. Berjuluk sniper pintar, apa yang bisa dilakukan oleh Linux Gun? Pertama, senjata ini mampu membaca situasi lewat parameter umum, misalnya angin, arah, dan pergerakan targetnya. Kecepatan letusan juga menyesuaikan dari parameter tersebut, sehingga bisa dibilang jika sniper ini 99% pasti mengenai targetnya. Jika kemampuan ini masih belum cukup, Linux Gun juga mampu melesatkan sebuah peluru dari jarak 1,64 km. Sebelum menembak, pengguna dapat menandai target menggunakan tombol khusus di dekat peletup. Teropong akan menampilkan sebuah titik di tubuh target dan memperhitungkan jarak, suhu, dan kelembaban. Ketika arah bidikan sudah sempurna, pengguna hanya perlu menarik peletup, namun peluru tidak langsung meluncur. Tampilan bidikan akan berubah dari merah menjadi biru, kemudian pengguna harus menyesuaikan arah bidikan kembali, baru setelahnya peluru akan meluncur. Memata-matai adalah agenda militer wajib sebelum memutuskan sesuatu. CIA, MI6, atau Mossad sendiri sebenarnya cukup hebat. Namun ada satu kekurangan mereka adalah manusia dan gampang terlihat. Era mata-mata mungkin akan segera bergeser sebentar lagi, tak lagi menggunakan manusia, tapi serangga. Serangga ini bukan serangga biasa, ada chip elektronik yang melekat pada punggungnya dan chip yang terhubung ke antena serangga. Universitas Nanyang dan California baru-baru ini berhasil menciptakan sebuah alat dengan kemampuan untuk mengontrol pergerakan serangga. Alat ini berupa transmitter dan mikroprosesor super kecil yang kemudian dipasangkan di punggung si serangga. Alat ini bekerja dengan menstimulasi otot-otot serangga lewat sinyal. Hal ini membuat mereka bisa dikontrol pergerakannya, termasuk ketika terbang. Implementasinya sendiri beragam, bisa untuk evakuasi manusia di tempat-tempat sempit sampai aktivitas memata-matai. Bayangkan jika Amerika dan negara-negara sekutunya memakai persenjataan ini. Tentu saja mereka akan mendominasi dan sangat mudah untuk memenangkan konflik-konflik. Teknologi militer ini sebenarnya hal yang dilematis. Di satu sisi memang memberikan rasa aman, tapi di lain pihak negara-negara lain juga pasti akan mengembangkan teknologi militer yang lebih gila lagi.